Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ya silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Ola. Ola, Iya. oke. Saya ingin bertanya, kita sebagai perempuan yang nantinya akan hidup berumah tangga dan mengurus anak, apakah kita juga perlu mempunyai pendidikan yang tinggi? Oke, kamu sekarang usia berapa? 26 tahun. 26 tahun. Kamu sekolah, kuliah, udah lulus atau apa? Sekarang kerja. Sekarang kerja. Iya. Oke, pendidikan kamu sendiri? S1. Kenapa kamu S1? Karena saya ingin mencari uang dulu. Oke. Iya. Oke, nah tapi sekarang kendalanya adalah bagaimana untuk seorang wanita yang mungkin langsung ingin menjadi ibu rumah tangga, tidak mau bekerja atau tidak berpikir untuk bekerja. Iya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi katanya? Ya. Oke. Ada penelitian dari Pak Eropa Didi. sana bahwa ternyata IQ anak itu diturunkan secara kromosom melalui ibunya. Ya. Jadi kalau anakmu pintar, ibunya siapa nih? Gitu. Ini penelitian nih ya. Itu hal yang saya mau sampaikan. Jadi kamu harus pintar memang. Iya. Ya. Yang kedua, dalam nurturing membesarkan anak, ibu itu didesain Tuhan biar ngomong 20.000 kata sehari. Walaupun ketika anak sudah besar, 20.000 kata itu untuk suami akhirnya. Capek kan suaminya gitu. Maka suami-suami juga harus paham. Ini dulu untuk anak aku, sekarang ke aku gitu loh. 20.000 katamu akan berkualitas kalau kamu berpendidikan. Ya. Iya. Betul. Sehingga 20.000 kata per hari itu selama 5 tahun golden age-nya dia, itu ilmu semua yang dia terima. Ya. Jadi harus berpendidikan, wajib gitu ya. Iya. Oke. Thank Jadi you. apa yang harus dilakukan? Take action. Take action dan belajar sebanyak-banyaknya Iya, ya. belajar lagi, Oke, sekolah lagi. terima kasih. Iya, Semoga thank menjawab you. pertanyaannya. Oke, jadi tua, muda, pria maupun wanita, apapun profesinya, jangan jadikan itu alasan untuk tidak belajar. Ya, jadi selama kesempatan masih ada, yuk kita terus belajar, belajar dan belajar. Oke, kesempatan terakhir untuk yang bertanya, ya silahkan. Selamat malam, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rani. Ya. Ya, pertanyaan saya adalah banyak sekali orang sukses dan bahkan paling kaya di dunia faktanya tidak menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Hal ini membuat atau memunculkan stigma bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi toh ternyata itu bukan suatu hal yang faktor utama untuk menunjang kesuksesan kita. Oke. Dan bagaimana kira-kira kita bisa menyikapinya hal tersebut? Oke, ya. Ya, Bill Gates dulu kan nggak lulus dari Harvard. Ya. Lalu suatu saat dia diundang di acara wisudaan, dia diundang menjadi keynote speaker-nya. Ya. Kalimat pertamanya langsung buat hadirin tertawa. Dia berkata begini, ini kesalahan fatal panitia mengundang saya ke sini. Kata si Bill Gates. Karena saya nggak lulus dari sini. Lalu di akhir pidatonya mengatakan tetap harus sekolah. Ya. Ya, karena waktu itu ya mungkin ada banyak faktor. Lalu tahukah Anda, Bill Gates itu sampai detik ini setiap tahun dia menghabiskan 50 buku. Tolong Anda cross check. 1 tahun habis 50 buku. 1 tahun kan 52 minggu ya? Ya. Berarti kurang lebih 1 minggu Satu buku. Tahan nggak? Kita lihat buku aja ngantuk kok. Jadi kalau saya lihat itu sudah mendarah daging. Mungkin beliau waktu itu tidak sekolah formal. Ada loh, malah saya pernah kuliah dengan seorang bapak umur 70 tahun. Beliau paling tua. Dan itu benar-benar kemana-mana naik angkot. Ya. Kadang-kadang kami itu satu kelas bergantian nganterin pulang karena kasihan gitu loh. Saya tanya, kenapa sih Pak masih kuliah? Supaya nggak pikun katanya. Jadi manfaatnya banyak, belajar itu nggak hanya berilmu, tapi supaya nggak pikun. Ya. Neuron-neuron kita yang 100 miliar ini perlu dinafkahi. Ya. Dan ada penelitian mengatakan, Anda satu hari baca 10 buku pun, selama Anda umur 90 tahun, belum habis neuron-neuron ini untuk menyimpan perbendaharaan ilmu yang Anda punya gitu loh. Ya, membaca perbendaharaan ilmu yang Anda belajar dari ini. Jadi luar biasa kapasitas kita. Saya hanya berpikir bahwa orang yang nggak mau belajar itu sedang sengaja memubazirkan potensi otak yang Tuhan berikan. Jadi ibarat perpustakaan, otak kita kalau kita buka itu mungkin ada triliunan rak buku gitu loh. Harus diisi. Itu wujud kita mensyukuri otak yang Tuhan anugerahi. Iya, setuju sekali dengan Pak Dedi ya. Dan menurut saya kalau kamu mau melanjutkan kuliah atau tidak, mau melanjutkan S1, S2 atau S3 atau tidak, itu pilihan. Terserah, menurut saya nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk kuliah, itu adalah tanggung jawab dan harus diselesaikan. Ya.
saya ada tambahan dikit lagi. Ya, sering orang berpendapat bahwa ya terbukti orang-orang yang sukses nggak sekolah. Ya. Kalau kita pelajari orang-orang yang sukses yang tidak sekolah, bukan karena mereka memilih untuk tidak bersekolah. Mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Maka dari itu mereka terpaksa mungkin lebih gigih akibat dari tidak ada kesempatan, maka dari itu dia sukses. Nah, untuk kita-kita yang punya kesempatan, kenapa harus pilih jalur yang lebih sulit? Ya, jadi manfaatkan kesempatan itu, belajarlah setinggi-tinggi mungkin ya. Semoga lebih tahu pilihan kamu ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Thank you. Terima kasih. Yang menarik sekali pembahasan kita malam ini. Pendidikan memang adalah harga mati. Pendidikan harus ditanamkan sejak dini. Sukses memang tidak dijamin dari bersekolah, tapi sekolah, belajar, membuat jalan menuju kesuksesan menjadi lebih mudah. Tapi ingat, bukan sekolahnya, tapi belajarnya. Dan ingat juga 3 pesan possible saya malam ini. Partisipasi, open mind, dan action. Gunakan apa yang Anda ketahui. Ya, dalam hidup ini, kesuksesan itu kuncinya 2, ya. Bermotivasi dan berilmu. Orang yang hanya punya motivasi tinggi, bermotivasi ria tapi tanpa ilmu, itu bahaya. Ibarat Anda masuk nyobain supercar, tombolnya banyak, sampai-sampai ada tombol untuk terbang juga gitu. Tapi Anda hanya tahu ngegas. Wah, itu bahaya. Jadi bermotivasi ria, berhasrat saja tapi nggak punya ilmu, bahaya. Jadi berlarilah tapi berlari yang berilmu. Supaya larimu tidak bahaya. Maka ilmu adalah penyelamat. Saya setuju, Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk keselamatan. Makin banyak tahu, makin banyak ngerti, terselamatkan, tercegah dari salah-salah bertindak. Terhindarkan dari salah-salah persepsi yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semakin banyak belajar, semakin bijak. Ya, saya yakin kita semua adalah tipe pembelajar yang luar biasa, because I'm possible. Ada satu pelajaran yang saya dapat, ya, satu pepatah. When you grow, your income will grow. Begitu kita bertumbuh, kemampuan kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, keterampilan kita bertumbuh. When you grow, your income will grow. Sedangkan banyak orang mau penghasilannya meningkat, tetapi dia tidak investasi untuk membangunkan diri sendiri. Karena kalau kemampuan kita meningkat, otomatis prestasi kita akan meningkat. Dan kalau prestasi kita meningkat, otomatis penghasilan juga kita akan meningkat. So, yang difokuskan bukan penghasilannya. Yang difokuskan adalah kitanya. Karena penghasilan hanya akibat dari kita. So, invest in yourself. Jadi mulai dari hari ini, setiap kali Anda terima gaji, yang dipikirkan bukan apa yang mau dibeli, yang dipikirkan bukan handphone apa yang cepat-cepat kita mau ganti, ya, tapi yang dipikirkan berapa persen dari gaji Anda dialokasikan untuk mengembangkan diri sendiri. Karena kalau ini meningkat, omset pasti meningkat. Yes. Terima kasih Pak James. Dan seperti biasa, inilah catatan inspirasi saya malam ini. Sekaya apapun Anda sekarang, tidak otomatis sukses akan datang. Setinggi apapun pendidikan Anda, tidak berarti mudah mencari kerja. Bukan hanya bekerja keras, bukan hanya berwawasan luas, diperlukan juga kerja keras untuk masa depan yang lebih jelas. Pendidikan adalah sebuah proses, langkah awal menuju sukses. Jangan pernah berhenti belajar, jadilah pribadi yang terpelajar. Pendidikan bukan hanya sekedar informasi, tapi pendidikan adalah proses transformasi untuk berkontribusi dan berprestasi. Di masa ini atau nanti, seperti kata pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Tua, muda, pria, wanita, jadikan pengetahuan sebagai sebuah anugerah. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow account Twitter kami di
@possiblemetro.tv dan juga akun Instagram kami di @I'm_possiblemetro.tv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Dedi Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan bersama Kita Bisa. I'm possible.